Rekam deh, biar ada bekasnya. Kita bahas sedikit aja tentang grafologi Gestalt. Ini ada sohib kita yang menyiapkan materi ini ya. Apa sudah terlihat gambar di layar? Oke, terlihat sudah. Oke, ya. Ini metode basic Gestalt ya. Nah, kita nanti akan belajar bersama ini isinya apa sih. Ini pemahaman dasar ini harus usahakan di luar kepala. Usahakan kalau mau ya. Karena grafologi itu kan mempelajari ciri-ciri, mempelajari simbol-simbol, itu cenderung membosankan. Nah, nanti kalau sudah ada kasus itu enak dinamikanya. Disitulah seninya memang. Nah, untuk metode Gestalt ini diingat-ingat RBG. RBG. Apa itu RBG? Kepanjangan dari ruang, bentuk, dan gerak. Oh, gambar sebagian tertutup. Gimana caranya? Bentar. Ini kayaknya perlu disetting. Mana settingannya? Bentar ya. Kalau gini gimana? Sudah aman? Aman, sip. Ini ya, kalau metode Gestalt yang diingat-ingat RBG. Ini kira-kira jadi kata apa ini RBG ini? Biar mudah diingat. Kalau RBG kita jadikan satu kalimat itu atau satu kata yang terdiri dari RBG, kira-kira akan jadi bunyi apa? Kalau MTK kan matematika misalnya ya. Terus SMG Semarang, CKT Jakarta. Kalau RBG kira-kira jadi kata apa? Rembang. Rembang. Ya, boleh rembang, rombongan, oke, apalagi Rubik. Rubik itu apa Rubik? Biasanya kata yang muncul Permainan itu ya. permainan Rubik. Ya, boleh. Nah, semakin bermakna kata itu, semakin akan susah kita lupakan gitu ya. Warna, warna apa? Oh iya, RBG warna. Bisa juga. Jadi nanti kalau ada kata-kata grafologi Gestalt, ya ini mencakup ruang, bentuk, dan gerak. Dari ruang itu mencakup apa aja? Ada ukuran, spasi, arah tulisan, margin, baseline, zona. Ini ruang ya, dari segi ruang. Ada lagi dari segi bentuk. Apakah tulisan itu bulat-bulat atau kotak-kotak, bergulir, mengalir, atau seperti apa? Ini masuk dalam bahasan grafologi Gestalt. Kemudian terkait dengan gerak, apakah dia sedang, cepat, lambat, bertekanan, pastos, tebal tipis. Ya biasa kita kalau nonton tulisannya Pak Nur, ada nggak Pak Nur?
Nggak ada ya Pak Nur ya. Kan tebal tipisnya diperhatikan tuh. Nah itu. Pastus. Biasanya orang-orang yang emosinya itu sudah cukup stabil gitu ya. Nah inilah artinya ya. Dari segi ukuran misalnya. Kalau tulisannya besar apa? Artinya seseorang itu minat sosialnya cukup tinggi. Atau bisa juga dibilang ekstrovert. Terus kalau ukuran tulisannya kecil, bagaimana? Ini lebih suka dengan yang tidak terlalu bertemu banyak orang. Ya. Kalau tulisannya kecil, semakin teliti, semakin introvert. Jadi seperti itu. Nah, coba kita ambil contoh ya, mungkin tulisan dari tulisan teman-teman. Hari ini siapa yang masih aktif nulis? Ada? Oke, Mbak Elsa ya, kita lihat tulisannya ada yang gampang di diraih, diraih. Kita ambil random aja ya, kita ambil di grup salah satu tulisan teman-teman nih. Nah, ini ada yang menarik. Saya ambil random. Nah, ini juga ada contoh bagus nih. Oke. Oke, kita akan lihat berbagai macam tulisan ya. Tuh, kok hilang? Sebentar ya. Ini kenapa kok nggak bisa dibuka ini, saudara-saudara? Kayak ini sudah kelihatan kah? Kita coba praktek dari segi ruang dulu ya. Ruang itu kan meliputi bentuk besar kecil. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Ini ukurannya besar atau kecil? Ukurannya besar atau kecil tulisan ini? Sekarang sudah besar sekarang. Ya. Kalau besarnya akan dibesarin ya. Maksudnya dalam aslinya kita perlu membandingkan tulisan ini dengan tulisan yang lain sehingga kita tahu ini besar, kecil atau sedang. Ini sudah berubah nggak gambarnya? Sudah kan? Sudah berubah ya. Nah kalau yang ini besar atau kecil?
Kecil. Oke. Kecil. Oke. Kita latihan meneliti ya. Lagi Kok kabur nggak sih? kalau di Buram saya nggak? nggak kabur, mungkin Ini jaringan. jelas. Wah, kok nggak bisa digeser nih. Nah, kalau ini besar apa kecil? Kecil. Besar. Ayo. Ya ini memang butuh ketelitian ya, kebiasaan gitu loh. Karena ini kan difoto dan dikirim. Jadi kalau ini diginikan pasti kelihatan besar. Kalau gini jadi kecil. Ya ini ukurannya sedang cenderung besar gitu ya. Besar. Ini tulisannya Mbak Iva ini ya. Nah, kalau tulisannya kecil apa tadi artinya? Ukuran yang kecil lebih suka dengan yang tidak terlalu banyak orang gitu loh. Nggak suka yang rame-rame. Kalau tulisannya kecil itu ya, cenderung introvert. Kalau besar, cenderung ekstrovert. Ada minat sosial yang lebih. Kalau tulisannya besar. Kalau tulisannya kecil, introvert dan cenderung teliti. Demikian juga semakin besar, semakin teledor. Gitu. Nah, itu dari sisi apa namanya? Semakin besar, semakin teledor, Ustaz. Iya, kecenderungannya gitu. Tidak terlalu teliti gitu loh. Dia senang. Orientasinya itu sosial gitu ya. Orang kalau sibuk, kebanyakan sibuk dengan orang lain kan seringkali lupa sama tugasnya. Biasanya gitu. Nah, tulisan yang besar-besar itu punya minat sosial yang tinggi. Oh ya, ini Daiva. Itu ya. Itu baru satu metode Gestalt di wilayah ruang. Belum gerak, belum apa yang ininya, belum bentuk, belum gerak. Nah, kita lihat lagi coba ini tulisannya yang tulisan cepat yang mana ya? Ini tulisan cepat atau lambat? Sedang. Tulisan ini cepat, sedang, atau lambat? Bandingkan dengan ini. Apakah ini tulisan lambat, sedang, atau cepat? Sedang ya, seperti Ya. Mbak Nela jaringannya kayaknya nggak stabil. Apa jaringanku? Ya ini sedang ya. Nah sekarang kita lihat yang ini. Ini cepat, sedang, atau lambat? cepat. Ya. Tulisan cepat itu kan cenderung tidak mungkin ada satu dua huruf yang disingkat karena kebutuhan kecepatannya itu ya. Nah, apa implikasinya kalau tulisan cepat itu apa? Tulisan sedang itu apa? Lambat itu apa? Ada yang tahu? Belum, Ustaz, belum tahu. Coba. Sebetulnya ciri-ciri itu bisa sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi rumusnya
tanda-tanda yang sampai 400-an tanda itu ya tidak perlu dihafalin satu-satu gitu ya. Cukup kita coba memahami logika di baliknya, gitu kan, sehingga kita bisa mendefinisikan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau di apa diperhatikan kan ini ditulis dalam kondisi lambat atau cepat? Buru-buru. 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 Ya, Emosinya mungkin kurang stabil, Ustaz. ya. Ini sedang menumpahkan. Ini bagus juga. Ketika seorang mulai menulis itu dia akan mulai mengamati. Kalau lambat, Menikmati, Ustaz. menikmati. Menikmati meresapi dan menikmati apa yang kita tulis. Mulai menikmati dan meresapi. Ya, ya, ya. Apalagi kalau hurufnya sambung ya Ustadz ya. Ya, betul. Nah, makanya teman-teman, ini untuk pengetahuan ya. Menulis untuk tujuan dianalisa sama menulis untuk tujuan terapi itu beda. Kalau untuk tujuan dianalisa, tulisannya tulisan yang sehari-hari kita pakai. Tapi kalau tulisan untuk terapi, ya memang perlu pelan-pelan. Saya perlu pelan-pelan. Jadi gitu. Lah makanya ketika kita mau mengambil sampel tulisan tangan kan perlu ada tutorial, ada pendahuluan. Tulis di A4 menggunakan tulisan yang biasa dipakai, bukan tulisan terapi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar kita mengerti sebetulnya kita itu punya kebiasaan apa. Nah, kalau belum sudah pakai tulisan yang disetting, itu kan namanya disetting ya. Nah, itu nanti kita tidak tahu sebetulnya kita ini kayak gimana gitu. Ya, tulisan lambat dalam konteks terapi menulis itu sedang menghayati memang. Tapi lambat bukan dalam konteks terapi menulis, itu punya arti yang lain. Apa artinya? Tulisan yang kecepatannya lambat, itu tempo tubuhnya lambat. Temponya lambat. Kalau yang tulisannya cepat, ya tempo tubuhnya cepat. Itu salah satu artinya ya. Oke, sekarang kita ngobrol santai ya. Teman-teman boleh tanya atau diskusi lah kita. Ustadz, Ya, berarti kalau secara kita kan terapi ya di grup yang 30 hari menulis itu. Berarti ketika kita menulis lebih lambat, lebih kita resapi, kita hayati, berarti lebih baik ya Ustadz. Karena kalau saya pribadi merasa untuk sekarang ini lebih bisa apa ya? Kayak hidup itu lebih bisa enjoy. Saya tuh tipikal orang yang selalu buru-buru Ustadz. Oh, Anak-anak saya cepet-cepet gitu. Dan memang kalau mengerjakan sesuatu juga nggak perlu rapi-rapi banget. Yang penting selesai kalau saya seperti ya, itu. yang penting Beda beres. dengan beda dengan suami saya. Kalau ngerjain sesuatu itu lama, yang penting rapi. Kalau saya yang penting ya udah daripada banyak menyita waktu, kesek-kesek jadi gitu. Tapi dengan menulis kemarin-kemarin juga saya kan sudah buat jurnal syukur Ustadz. Udah selama hampir setahun ya saya
Cuman tulisannya itu bukan yang tegak sambung gitu. Dan itu dari awal kan saya ngomong ya. Jadi karena biasanya kan jurnal syukur itu harusnya pagi. Maka dengan waktu saya yang kadang-kadang ada kegiatan mau berkebun, ada kegiatan yang mau saya lakukan, misalnya saya masak itu kan dalam sehari banyak menu karena lagi enjoy masak. Kalau lagi malas saya nggak masak sama sekali gitu. Jadi itu ada buru-buru-buru. Yang penting saya sudah bikin jurnal syukur. Memang kurang meresapi juga gitu Ustadz. Jadi saya dengan ikut terapi yang 30 hari ini, saya merasa eh, kemarin sempat Pak Nur Hadi ya namanya ya, Iya, yang ya, sempat ngasih Pak Nur. masukan itu, eh, memang iya sih ketika kita dengan nafas yang lebih santai, saya merasa tulisan saya, perasaan saya loh Ustadz ya, saya nggak tahu penilaian orang, merasa tulisan saya itu lebih rapi dan lebih enak dilihat aja sih Ustadz gitu. Terus terang kalau cakep nggak cakep dari dulu saya nggak bisa nulis tegak sambung masalah. Jadi saya merasa lebih rapi aja dibanding di awal saya nulis. Karena di awal saya nulis pertama saya belum mengenal cara nulis yang benar. Karena saya jadi ngelihat yang udah cakep-cakep itu, saya mulai tiru itu Ustadz. Cara-caranya mungkin nggak bisa 100% karena memang saya orangnya kan agak terburu-buru gitu ya. Tapi dengan terapi menulis ini udah mulai bisa agak lambat gitu. Mesti kadang-kadang agak cepat juga Ustadz. Saya begitu orangnya pertama lambat, 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 lama cepat, 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 cepat selesai gitu. Cuman dengan terapi ini udah mulai apa ya ritmenya udah mulai teratur gitu Ustadz. Saya lihat itu tulisan saya kadang kalau orang Jawa bilang bendol gecing ya Ustadz ya, kadang gede, kadang kecil gitu. Tapi dengan menulis ini kok tulisan saya jadi agak kecil ya, udah nggak terlalu gede lagi gitu. Jadi agak rapi aja gitu. Menurut saya gitu Ustadz. Benar nggak sih Ustadz kalau itu dengan terapi ini akan seperti itu gitu? Iya. Jadi memang gini, banyak model-model terapi menulis itu kan ada model expressive writing. Kalau pernah dengar istilah Suaranya nggak kedengeran Ustadz. oh, nggak kedengeran. Ya, sebentar, tak kondisikan dulu. Oke, sekarang gimana? Jelas Ustadz. Oke, banyak model terapi menulis ya. Ada yang menitik beratkan pada kontennya, ada yang menitik beratkan pada bagaimana tulisan itu dibuat. Seperti expressive writing, itu bagaimana seseorang mengekspresikan emosinya melalui tulisan. Jadi ya seperti tempat curhat, tapi modelnya tulisan. Nah, yang kita sedang jalani bersama ini karena saya ada background grafologi, jadi kita perlu mungkin nantilah ya setelah teman-teman sudah praktek 1 bulan merasakan bagaimana meluluskan otot halus, gitu kan? Otot halus, terus eh, dalam waktu yang mungkin kadang bisa santai, kadang cepat, gitu kan? Kadang sudah ngantuk, kadang pas lagi semangat tulisnya kan kita jadi ngerti dinamika emosi dan diri kita. Nah, bedanya kalau kita ngerti basic paling enggak tentang grafologi itu, paling enggak kita akan memilih pola-pola tulisan yang lebih sehat. Sehat. Jadi tulisan kita itu memungkinkan ada hal-hal negatif yang terbaca dalam tulisan. Nah, kalau itu memang tidak bisa kita menilainya sendiri kecuali kita grafolog ya. Gitu kan. Nah, nanti mungkin bulan depan lah saya akan coba mulai intens untuk membenahi panjang pendeknya. Mungkin kalau sekarang kan yang penting biasa nulis dulu. Karena kalau sudah dibebani harus rapi, tegak bersambung, itu nanti malah nggak jadi nulis.
ya kan. Nah, sekarang yang Iya, penting praktek dulu. Nah, teman-teman yang sudah melewati 5 hari pertama, seminggu pertama masuk ke minggu kedua, minggu ketiga, itu mulai bisa membandingkan before after-nya. Itu baru belum ada bulanan ya. Kalau saya alhamdulillah dari 2017 saya menjalani grafoterapi sampai sekarang karena memang mendapatkan faedah yang bisa dibilang merubah cara berpikir, merubah cara bertindak saya dalam sehari-hari. Itu betul-betul saya merasakan itu. Ini kan lama sekali durasinya. 2017, 18, sampai sekarang itu alhamdulillah ya masih menyempatkan diri untuk menulis gitu. Nah, untuk terapi menulis yang sedang kita jalani, usahakan teman-teman ya, usahakan banget. Jangan buru-buru. Dan ketika menulis, usahakan mulutnya ini tidak terbuka. Nafas dari nafas hidung saja. Nah, nanti teman-teman saya bikin pelatihan ringan itu signature mindfulness ya. Ini Mbak Iva sudah nyimak belum materinya? belum sempat Ustaz. Tadi habis takziah soalnya Oh iya hari iya, ini baru free ya. iya, iya. Nanti disimak ya. Jadi Iya nanti Ustaz. teman-teman bisa ikut program itu. Saya mengajarkan bagaimana ciri-ciri tanda tangan yang sehat di program signature mindfulness itu ya. Kemudian bagaimana ketika kita sedang menulis itu usahakan ya mindful, sadar penuh. Dan sebetulnya menulis itu model meditasi untuk orang-orang kota kayak kita ini, yang terbiasa cepat, terbiasa berdesak-desakan gitu ya. Nah, ketika kita menulis dengan proper, postur tubuh yang baik, cara nafas yang baik, kemudian nulisnya juga nggak buru-buru, meskipun kalimatnya sedikit dalam waktu yang relatif sedikit juga, mungkin 5-10 menit, tapi ketika itu dijalankan terus-menerus, kita akan mendapatkan faedah yang menurut saya sih bisa menambah kita lebih produktif. Kita bisa lebih runut gitu kan. Contoh misal ini kalau kita biasa menulis tegak bersambung nantinya, kita itu akan melakukan sesuatu itu dengan runut gitu. Nggak bolak-balik runut gitu pikirannya. Ibarat kata kita bikin masakan itu ya runut, mana dulu yang didahulukan, mana dulu yang diakhirkan gitu. Kan ada tipe yang random aja, pokoknya nyemplungin ini habis ini, wes kacau balau. Gitu. Saya itu Ustaz. Oh ya, ngaku ya. Nah, itu lama-lama akan bisa lebih teratur hidup kita. Nah, makanya teman-teman yang hadir ya khususnya ya, usahakan ketika praktek menulis, mulutnya ditutup, nafaslah dari hidung. Dan nulisnya pelan-pelan saja. Jangan, yang penting jadi cepat gitu. Jangan, Ustaz, ya gimana? kalau kalau kondisi ngantuk gimana Ustaz? Kan dalam satu hari harus setor tuh. Ya, Misal kayak kemarin saya kejadian dari pagi sampai sore itu ada kegiatan. Malam masih, nah misalnya masih ini sama anak kan belum bisa. Karena kita kan harus konsen gitu. Saya pulang dari pesantren itu jam 10 malam. Baru nulis setor, udah mau jam 12 baru setor. Itu akhirnya habis nulis saya ketiduran belum setor itu Ustaz. Itu pun nulisnya saya lihat tulisan saya kayaknya bagus. Tapi pas saya foto, kok tulisannya begini amat gitu. Itu bagaimana Ustaz? Kan kita harus punya kewajiban untuk setor dalam satu hari itu Ustaz. iya. Jadi menariknya khususnya yang tetap istiqomah setiap hari menulis ya. Kata-kata yang dipilihkan ini itu memang mengandung power gitu loh, mengandung magic. Magicnya bukan karena magic sihir, Iya, tapi Ustaz. kata-kata itu bermakna Ya, gitu. afirmasi. Ya, afirmasi positif.
Sehingga meskipun tulisan kita kayak apa namanya jantung, tetap saja kan kita bisa memaknai, bisa memahami. Dan pemahaman yang dibawa tidur itu nanti akan memberikan efek yang lebih dahsyat. Makanya Kebawa usahakan mimpi. sebelum tidur kita disunahkan untuk memaafkan semua yang pernah menyakiti kita. Misal kayak gitu. Jangan lupa baca doa. Tujuannya apa? Tujuannya biar ketika kita bangun itu lebih fresh. Tapi realitanya itu sulit. Sebelum tidur biasanya, susah tidur, scrolling. Tambah nggak bisa tidur gitu. Atau malah scroll yang apa namanya bikin pikiran dan perasaan kita berisik gitu. Entah mendapatkan apa, entah ada gosip apa, isu apa. Nah, malam-malam nggak bisa tidur, scroll, informasi negatif masuk, dibawa tidur. Nah, di sanalah terjadi akumulasi lama-lama membesar. Tiba-tiba kita punya perilaku yang aneh, perilaku negatif yang mungkin susah untuk diberesi. Ya, jadi gitu. Menulisnya Ustadz, pelan-pelan saja, ya. Afwan, ini kan kemarin sempat 2 hari terhenti ya saya nulis ini untuk terapi menulis itu. Jadi pas hari sebelumnya itu kemarin hari apa sih? Hari Jumat sama hari Kamis. Kamis, hari Rabu itu nulis, cuman saya nggak update. Jadi sempat kan saya konsul ke Ustadz. Nah di situ kan saya coba apa sih menceritakan cerita saya di tulisan itu. Dan itu tuh mengandung emosi gitu kan di Iya, tulisan itu. Nah, iya. itu tuh ke bawah selama 2 hari itu mood itu ya muter-muter gitu kan, naik turun gitu. Nah, Jadi saya, terus di hari itu juga saya sempat marahin suami. Jadi ada satu waktu saya kesel gitu sama suami, saya marah ke suami, terus saya coba introspeksikan, kok ini kenapa ya saya marah-marah gitu kan. Oh mungkin eh, selama 2 hari itu saya coba untuk menulis lagi, tapi di tulisan baru kalimat pertama aja udah berhenti gitu Ustaz. Jadi eh, apa sih kayak ada rasa tidak nyaman gitu kan. Terus hari kedua saya tetap berusaha buat nulis itu sama cuman satu kalimat. Nah, hari ini saya coba lagi nulis gitu kan. Saya paksakan di pagi hari ketika mau aktivitas, saya coba nulis. Ternyata setelah menulis itu kok saya ngerasa nyaman gitu, Ustaz. Nah, saya pikir mungkin kemarin itu sempat tertimpa dengan tulisan yang penuh emosi gitu kan. Jadi apa kalimat afirmasi yang dituliskan waktu menulis terapi menulis ini sempat tertutup gitu kan. Saya berpikir kayak gitu, tapi saya kembali lagi menulis hari ini dan ternyata efeknya tuh saya merasa efeknya itu luar biasa sih kalau buat saya ya. Jadi efeknya tuh hari ini aja saya bisa aktivitas dengan produktif gitu kan, jaga anak-anak. Bahkan kemarin ketika anak-anak saya mulai bertingkah gitu kan, loncat sana loncat sini, saya merasa kelelahan sendiri gitu kan. Padahal biasanya ya selama saya ikuti dengan menulis lihat anak-anak tuh oh ya udah biasa aja gitu kan. Nah kemarin selama 2 hari ini kok enggak ya gitu, ngerasa nggak nyaman gitu. Ketika saya tidak selesai untuk menulis itu emang berpengaruh ya Ustaz sama mood kita gitu. iya, iya. Jadi yang perlu kita pahami, manusia ini kan kompleks. Ya. Namanya kompleks, bisa saja sebabnya itu bisa saja sesuatu yang lain. Gitu ya. Bisa Yang saja, kemarin ya. karena emang saya tuh berusaha udahlah terima takdir aja gitu ketika ada hal yang tidak menyenangkan gitu kan di masa lalu dan ketika saya melihat masa kini saya selalu berpikir saya bersyukur gitu kan ketika saya menghadapi masa lalu yang tidak tidak menyenangkan
ini juga menjadi faktor pembentuk saya hari ini gitu. Saya Ya, juga betul. terus saya berpikir seperti itu gitu kan. Cuman ada ngerasa kok ada yang mengganjal gitu. Tapi sebenarnya saya nggak mau mempermasalahkan itu gitu kan. Dan di sisi lain ya hal itu tuh terkadang gitu menjadi trigger buat saya bahkan ketika saya tidak menyadari itu ada gitu kan timbul. Sebenarnya saya tidak mau mempermasalahkan Ustadz gitu kan. Terus eh, ketika saya tuh kan senang dari dulu senang nulis gitu kan. Biasa nulis di laptop. Karena kalau nulis di buku itu suka lama gitu. Terus kemarin sempat nulis lagi. Terus kan karena mungkin terpengaruh dengan kebiasaan saya ikut terapi menulis ini, jadi tulisan saya tuh jadi bersambung gitu, Ustadz. Jadi lebih nyaman seperti itu, lebih lebih jadi kebiasaan lah selama saya mengikuti ini. Banyak agak agak bingung juga sih gitu, kenapa kok gitu. Padahal kan saya nyaman-nyaman aja, bahkan selama saya mengikuti terapi ini, perubahan suasana hati saya tuh lebih baik gitu. Karena biasanya saya tuh suka ngerasa nggak nyaman gitu kan. Pagi-pagi aja udah kayak mau persiapan ujian gitu. Udah deg-degan duluan. Kalau misalnya ngadepin anak-anak gitu kan. Jadi kalau sekarang ya udah biasa aja gitu ketika saya awal. Jadi terbiasa di pagi hari untuk menulis gitu. Ya, Ustaz. Ya, jadi gini teman-teman, yang menarik ya. Mungkin teman-teman yang lain juga merasakan hal yang berbeda atau pengalaman yang sama. Nah, cuma saya mau tanya dengan jujur ya, ada nggak teman-teman di sini yang ketika menulis kalimat yang sudah kita siapkan itu, kemudian ada semacam penolakan? Ambil contoh, sekarang saya senang, gembira, bahagia, dan selalu ada solusi. Enggak, Ustadz. Sempat di awal. Oh, Sempat saya ada ini di lagi nggak bahagia kok disuruh bahagia misalnya. Oh, saya ini Iya, lagi nggak seneng kok. iya. Ada, Tat. Saya Nggak ada. ada. Coba yang Nggak ada ada. boleh kasih kode apa ya? Boleh di chat deh, di chat. Ada gitu ya. Ya ada, betul. Ya. Coba, Ada tapi ditolak, Ustadz. jangan ditolak. Kan kita kan pengen bahagia, Ustadz. Gini. Coba ditulis dulu, nanti saya jelaskan. Ini bahaya kalau tidak dijelaskan. Kalau saya, Ustadz, halo. Iya, halo. Kalau saya itu nulisnya nunggu suasana hati saya. Saya jadi biar saya tidak menolak gitu kan. Saya nyadarin dulu saya lagi ini gitu. Jadi saya nggak nulis itu, nggak nulis dulu gitu. Nanti daripada ada penolakan kan, Iya. jelas-jelas suasana lagi kurang baik gitu. Iya. Jadi saya sembari kayak latihan nafas gitu, saya udah nyaman, saya nulis gitu. Itu seperti apa kalau seperti seperti ini tadi itu saya seharian ada rasa ini beban gitu, beban ini kan saya ada ngerjain sesuatu, ngerjain ini baju kan ya. Untuk yang kemarin itu responnya bagus, wah bagus ini ya. Untuk yang hari ini, untuk yang baju perempuan itu saya itu bagus. Cuma ini memang kalau memang terlalu ada pas lah, kurang longgar dikit atau apa gitu. Karena kita ngukur sendiri, bukan penjahitnya gitu. Saya nyadarin itu. Oh ini saya belum ada respon dipuji hari ini. Aduh gimana, jadi saya deg-degan itu responnya wali murid gimana itu
belum ada masuk itu dia puas atau enggak itu belum ini. Jadi saya eh, ini sendirilah. Jadi mikir-mikirnya do gimana ya ini terima enggak? Ya, masih Ya, harap-harap cemas ya. iya. Itu jadi seharian masih ini. Cuma tadi udah saya coba eh, tenangkan dulu, saya sadari dulu perasaan saya, baru saya bisa nyaman nulis, saya nulis. Setelah itu sekarang udah plong atau karena ini ada Zoom. Tapi tadi udah plong, nggak kayak tadi dadanya Ya, rasanya kacau ya. ada Semrawut. sebongkah apa gitu. Saya iya Ya, cemas gimana itu. ya ini fenomena menarik ya teman. Saya pun merasakan. Ada satu periode awal terutama. Saya tuh kayak 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 uring-uringan sendiri gitu loh. Sekarang saya senang gembira selalu. Ya, kemarin kayak gitu saya. Oppo. Kemarin saya gitu kan. Jadi pas kalimat pertama itu kan apa selalu ada solusi. Emang iya gitu kan. Terus Ah, saya berpikir emang iya gitu. Coba deh apa nulis gitu kan. Terus saya tuh coba menghayati gitu kan. Selalu ada solusi. Iya sih emang selalu ada solusi. Tapi kok saya merasa kesal ya gitu dengan ya. diri saya sendiri gitu kan. Rasa kesal ini apa solusinya gitu. Jadi Hmm. seakan-akan apa monolog gitu berbicara sendiri Hmm. ketika saya menulis itu. Jadi Hmm. nggak lanjut dari situ saya ketiduran. Ustaz. Jadi habis nulis kalimat itu saya ketiduran deh. Hari Ya, itu tuh saya nggak sempat lagi nulis karena ketika terbangun saya melanjutkan aktivitas saya gitu di rumah. hmm. Oke, oke. Ya Ustadz, ini, ya, kenapa nggak boleh ditolak Ustadz? Kan misal gini, kita kan nulis afirmasi Ustadz. ya. Memang kita kan pengen bahagia, pengen selalu ada solusi, pengen ada Ah, keajaiban. Ketika ada nggak sesuai, berarti kan hal yang menurut kita nggak sesuai harus kita tolak dan kita harus luruskan bahwa memang dalam sesuatu itu pasti ada solusinya, selalu ada keberuntungan. Maksud saya nolaknya nolak karena ketika kita tidak merasakan sesuatu yang sama, ya kita harus menyelaraskan gitu loh Ustaz. hmm. Kita harus percaya bahwa keajaiban itu ada, bahwa keberuntungan itu ada, bahwa solusi itu pasti ada dan kemudahan itu pasti ada. Itu maksud saya. Jadi ketika saya merasa tidak sama dengan apa yang saya tulis, karena saya pernah diajarin seperti itu Ustaz. Jadi kalau ada Hmm. sesuatu yang membisikin jelek dalam hati kecil kita, itu harus kita patahkan. Karena kita kan memang mencari kebahagiaan. Kalau kita nggak percaya, nggak mungkin itu bisa terwujud gitu, Ustadz. Hmm. Hmm. Oke. Ini teman-teman perlu ya apa ya namanya? Kita coba diskusi ya, berbagi pengalaman lah setidaknya. Dan ada beberapa kawan itu karena terlalu memaksakan kata-kata afirmasi positif, padahal ada sesuatu yang belum selesai di sana, akhirnya apa? Akhirnya dia semakin nggak beres. Mari kita bahas sedikit ya. Kita bahas. Damai ya, Ustadz. Sebetulnya poinnya ketika ini saya coba merefleksikan pengalaman diri ya. Nanti teman-teman bisa mengambil pelajaran yang mana gitu. Dan penjelasan ini coba saya apa hubungkan dengan materi-materi psikoanalisis yang sedang saya dalami kan gitu. Awal-awal mula ketika saya mendapatkan kata-kata ini. Jadi ini bersambung sebetulnya. Di periode pertama terapi menulis kita ini kan di bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan sudah ada tuh, skripnya beda. Kalau dulu skripnya ada yang masih ingat? Yang gelombang pertama ada yang ingat? Every day
Iya, way. every day in every way I'm getting better and better. Dulu itu kan. Terus yang periode kedua ini ada tambahan. Oh, iya. Nah, ketika mendapatkan skrip yang pertama itu hampir setiap pagi kalau bangun tidur atau sebelum tidur, saya tuh kayak merasakan ada energi gitu loh kalau apa, eh, mengucapkan kalimat itu. Dan saya coba telusuri ini dengan guru saya. Jadi Kang Afif itu kan kita berteman ya, sama sesama gerontolog lah, kita saling berdiskusi, beliau belajar apa, saya belajar apa, kita kolaborasi dan kayak gitu. Saya pikir gini, ini dia ngambil kata-kata ini mesti tidak serta-merta gitu aja dia comot, pasti ada latar belakang lain. Terus saya telusuri, ternyata memang ada akademisi, saya lupa namanya, itu memang riset dia dengan kata-kata ini membuat orang semakin bertenaga, semakin termotivasi dan seterusnya. Oh berarti Om Afif ini memang dia tidak serta-merta bikin kata gitu aja. Dia ada basic ilmiahnya. Nah, gitu ya. Dan itu sudah terkonfirmasi, saya merasakan itu. Nah, kemudian tahap selanjutnya ini beliau akan adakan kelas lagi yang writing apa yang tema sekarang saya kok lupa namanya. For lucky apa itu? Ya untuk keberuntungan itu ya. Saya nggak lupa nama Lucky ininya. Day, writing for Lucky Day bukan Ustaz. Ya, writing for lucky day. Kan? Nah, itu sebetulnya cuplikan dari rangkaian program yang akan dijalankan di bulan Juli. Jadi itu masih pra. Nah, karena minggu pertama saya merasakan manfaatnya, terus saya inisiatif, wah coba tak itu apa namanya, gelombang selanjutnya. Kalau dulu kan edisi Ramadan, nah ini edisi Juni 2024 itu dengan tambahan skrip yang seperti itu. Yang awalnya saya menolak, kesel, jengkel, apa-apaan ini kan. Nah, tapi saya kan belajar psikoanalisis. Ingat ya, manusia itu ketika ada ketidaksadaran di dalam dirinya dan dia tidak mau atau tidak peduli dengan ketidaksadaran yang sedang memberikan kode dan kita abaikan begitu saja, itu nanti suatu saat akan menjadi bom waktu. Itu namanya merepresi. Kalau kita tekan ketidaksenangan ini dengan udahlah terima aja, toh kata-katanya bagus dan seterusnya. Nah, ini namanya merepresi. Merepresi itu menekan, mengembalikan rasa-rasa yang tidak nyaman itu ke dalam ketidaksadaran lagi, dipendam. Masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Biarlah itu sesuatu yang sudah saya kubur lama gitu ya. Padahal itu belum selesai, ini bahaya. Ini baru beberapa kalimat ya. Bayangkan kalau ada yang suka mengoleksi kata-kata motivasi yang banyak, kata-kata afirmasi positif yang terasa indah gitu misalnya ya. Sementara dalam hati kecilnya ada penolakan dan dia mengabaikan itu. Nah, ini bahaya. Ini ada cerita kawan saya. Ada nggak nih? Saya cek dulu. Saya cek dulu ya, Mas. Sebentar. Kayaknya belum. Ini buat pengalaman teman-teman semua. Jangan disepelekan. Perkara apa ya? Ketidaknyamanan dalam diri itu jangan disepelekan. Dia sempat nggak bisa tidur 7 hari 7 malam. Coba bayangkan. Dan saya lihat beliau eh, di antara kebiasaannya itu ya journaling, memasukkan kata-kata positif, afirmasi positif, tapi kondisi batinnya belum beres. Jadi bukannya mengangkat dia semakin pulih, tapi menjerembabkan dia Menjatuhkan. semakin dalam. Tambah uring-uringan ya. Nah, tambah uring-uringan, benar.
Harus Yang banyak. berdamai dengan diri ya Ustadz. Ya, harus menerima, harus Memaafkan. kita fasilitasi. Nah, untungnya saya pernah belajar untuk merilis emosi-emosi yang muncul itu. Nah, justru itu waktu yang tepat untuk ya seperti kita mancing ya. Kita mancing. Jadi ketika kita lempar umpan, kok strike ada ikan yang apa? Yang makan. Nah, ini kesempatan baik untuk menyelesaikan masalah emosi yang belum terselesaikan di masa lalu. Oke, terus apa yang saya lakukan kemudian? Di awal-awal ini cerita dulu ya. Sebelum saya lain gitu. Bisa klop dengan kata-kata ini. Nah, ini yang saya lakukan ya. Teman-teman boleh mengikutinya. Ini kalau teman-teman pernah belajar SEF atau EFT, Emotional Freedom Technique. Saya carikan gambarnya dulu ya untuk titik-titik meridiannya. Jadi dalam Oh tubuh ya, manusia itu banyak titik-titik meridian. Yang mana titik meridian ini berkorelasi dengan kesehatan fisik dan suasana emosi. Kalau tidak diselesaikan, titik meridian tertutup, akhirnya emosi kita tidak bisa rilis, tidak bisa keluar, tidak bisa bebas, terjebak dalam tubuh kita akan menerima apa yang biasanya disebut psikosomatis, merasa sakit, tapi setelah cek lab, itu nggak apa-apa gitu. Padahal kita merasa sakit, psikosomatis. Nah, ini titik-titiknya ya, sebentar saya carikan dulu. EFT, titik meridian. Semoga kelihatan ya. Kelihatan enggak? Belum ada Ustadz di saya. Oh, belum ada. Ya, emang belum saya share. Belum. bisa aja Ustaz. Nah, saya sebentar. Oke, teman-teman boleh mengikuti bersama-sama. Kalau ini sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Kita akan mulai dari under collarbone. Atau ini titik nyeri. Titik nyeri ya. Saya sebentar. Perhatikan tangan saya. Dengan dua tangan ini, cari titik nyeri di sekitar dada sini. Kanan atau kiri boleh. Nah, begitu sudah, oh ini nyeri nih. Nah, terus kita, Kalau nggak berasa nyeri gimana Ustadz? apa? Kalau nggak berasa nyeri gimana? Ya di antara yang paling nyeri. Jadi jangan terlalu keras juga. Cari yang nyeri sampai ditekan-tekan gitu ya. Jangan juga. Nah, ini ada nih. Nah, saya sudah dapat di sini. Nah, bagian sini ya. Oke, sekarang kita putar-putar sambil ini kita sedang setup. Setup itu bisa disebut ya kita berdoa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, meskipun saya merasa jengkel ketika mengucapkan kalimat afirmasi, sekarang saya senang, gembira, bahagia, dan selalu ada solusi. Saya ikhlas, saya pasrah. Kayak gitu kalimat setupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, meskipun saya jengkel, marah, atau mungkin sedih ya. Kok lagi sedih kok disuruh senang gitu kan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya marah, tidak terima dengan kata itu, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Nah, kemudian kita teruskan memberikan ketukan di titik-titik meridian yang ada di sini. Pertama dari atas dulu, top of the head. Sambil mengatakan, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Fokus pada emosi yang timbul. Ketuk-ketuk titik meridiannya. Usahakan mulut ditutup, nafas dari hidung saja. Seiring dengan teman-teman melakukan ini, teman-teman merasa fresh, lebih longgar, lebih ikhlas, lebih pasrah, dan
Terus di sini, Hmm. terus di tangan, jari-jari, ya, seperti titik-titiknya itu ya. Nanti saya coba carikan yang lebih cetol. Lebih cetol itu. Lebih cetol tuh bahasa apa ya? Campuran. Lebih jelas. Oh iya, lebih jelas. Ustadz, saya tadi neken-neken titik kok malah tahak ya Ustadz. Malah apa? Tahak. Apa tuh? Apa ya? Sendawa, sendawa. Oh iya, bagus. Berarti itu ada respon respon tubuh kita mengeluarkan ini racun. Itu tangannya diapain sih Ustadz? Saya nggak kelihatan. Iya, begini. Oh gini. Ya, jadi bagian sininya biar terkena, biar terstimulus gitu. Sakit Terus ya, Ustaz? sakit. Sakit. Habis kena minyak juga. Oh, nah ini. Tahak terus Ustadz. Ya, terus kan ini kebanyakan dosis afirmasi yang kontra kayak ini. Nah, sambil nafas. Oke, sekarang kita coba cek gimana perasaannya. Kalau terjadi sesuatu, entah pusing, mual, atau apa, dan semisalnya itu boleh diutarakan ya. Sendawa Ustadz dari tadi. Sendawa. Usahakan lakukan itu sesering mungkin. Sesering. Nah, itu nanti lama-lama apa ya, pikiran negatif kita yang muncul itu terilis gitu. Dia nggak balik lagi ke badan kita lah. Ketika sedang melakukan ritual ini dan merasakan katakanlah perutnya terasa nyeri, ya itu bisa dipupuk, di apa namanya, diginikan, apa sih ini kayak gini tuh, Ditepuk-tepuk. ya ditepuk-tepuk pada bagian-bagian yang terasa tidak nyaman. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk merilis emosi yang terjebak pada bagian-bagian tersebut. Kalau yang sakitnya punggung gimana, Ustaz? Ya coba di ada tembok atau ada apa digini-gini kan, gitu kan. Ya diusahakan kena. Oke. Bagaimana perasaannya? Waktu sendawa enteng Ustadz. Apa? Oh Enteng? enteng. Iya. Emang kayaknya masuk angin nih Mbak Iva. Kebanyakan sambel. Apa kerupuk? Ustadz, saya mau nanya. Saya kan memang sudah membuat afirmasi itu hampir setahun Ustadz. Hmm. Waktu itu saya dapat dari mana ya yang bunyinya itu aku sehat, aku bahagia, Hmm. rezeki berlimpah karena aku bersyukur. Itu Ya. saya tulis sampai 7 kali. Lalu di bawahnya itu terima kasih Tuhan, Hmm. terima kasih semesta, terima kasih diriku. Hmm. Cuman semenjak ikut terapi di kelas Ustadz, kita kan afirmasinya beda ya. Ya. Jadi kayak rancu gitu di pikiran saya Ustadz ketika saya nulis. Hmm. Jadi akhirnya yang itu saya hentikan dulu. Hmm. Karena yang di Ustadz ini belum mancep di pikiran saya gitu. Saya kalau itu kan udah apal ya Ustadz di apa di tanpa saya ngelihat contekan itu udah apal. Nah kalau yang Ustadz ini karena kemarin saya masih menerapkan 2 kali bikin afirmasi, kalau sempat berarti dua-duanya saya kerjakan gitu.
Tapi karena yang wajib di Ustadz, yang Ustadz saya dulukan. Yang Ustadz ini akhirnya nggak masuk di kepala saya gitu Ustadz. Maksudnya nggak bisa langsung hafal dari luar kepala, saya harus nyontek dulu gitu. Akhirnya yang sekarang yang lama itu saya hentikan dulu Ustadz. Itu pengaruh nggak Ustadz? Maksudnya karena bahasanya beda gitu. Makanya saya takut apa karena bahasanya beda ya. Jadi yang ini nggak masuk-masuk gitu. Makanya saya harus fokus di satu afirmasi dulu gitu Ustadz. Akhirnya saya berkesimpulan seperti itu. Ya. Tapi semenjak saya bikin saya sering ada afirmasi di Facebook gitu, saya ikutin gitu Ustaz. Itu memang saya itu yang dulunya jarang dapet kado, bukan kado ya, hadiah ketika misalnya kumpul emak-emak gitu ya Ustaz ya. Saya itu jadi sekarang itu sering dapat gitu Ustaz. Itu yang memang dari kecil saya pengen dapat gitu ya, ketika hadiah kecil tapi bagi saya itu besar karena saya belum pernah dapat selama ini. Tapi setelah saya ikut afirmasi banyak itu, eh, contoh saya menjawab pertanyaan itu kan dulu-duluan Ustadz ya. Ya, ya. Dan itu saya hampir selalu dapat Ustadz. Jadi selalu pulang itu saya bawa oleh-oleh buat anak saya. Anak saya itu kan apa sejelek apapun, sebagus apapun itu, yang kecil itu memang excited banget gitu kalau nerima barang gitu. Jadi saya juga merasa bahagia gitu ketika saya mendapatkan cuman sekedar tempat makan yang harga 15.000, meskipun misalnya kita nggak pakai, kita kasih orang lagi gitu, tapi nerimanya itu excited gitu loh Ustadz, karena dari kecil saya nggak pernah dapet gitu. Ya, ya. Apa itu ada bisa ke situ juga ya Ustadz ya? Karena merasa saya selalu, kok saya yang ditunjuk ya gitu loh Ustadz. Ya. Ketika jawab pertanyaan. Jadi ada hukum tarik menarik. Di mana Loh, atensi, halo? Ya. Iya. Di mana atensi kita lempar, disitulah kita akan memancing sesuatu yang kita tertarik padanya. Di mana kita lemparkan pikiran terkait ini, tidak terkait dengan intensi ya. Intensi itu niat ya. Apa yang kita niatkan itulah yang akan kita dapatkan. Pertama itu. Terus yang kedua, ini saran aja buat teman-teman. Ya memang tidak semua kalimat afirmasi itu bakal cocok sama kita. Dan kita tidak perlu juga mencari-cari terus ada ini diikuti, tidak perlu. Karena kalau nanti nggak match sama belief system kita, itu nanti malah akan terjadi bentrok. Kalau bahasa komputer itu kan namanya prompt ya. Ada prompt yang nggak match itu kan nanti error, hang. Ah gitu loh. Kayak teman saya itu yang sering bikin kalimat afirmasi banyak, itu 7 hari 7 malam nggak bisa tidur. Jadi kita perlu bijaksana, ingat ya. Tidak semua kalimat afirmasi positif itu cocok dengan kita. Kalimat afirmasi itu apa sih artinya? Kalimat yang menguatkan kan. Menguatkan apa ya? Menguatkan yang sudah ada. Kalau belum ada dikuatkan, sementara kita juga belum bisa memahami kata-kata itu, terus dipaksa masuk, nah itu nanti akan terjadi represi. Repres itu ditekan dalam kemana ketidaksadaran. Nah, itu bahaya. Jadi kita perlu bijaksana juga. Jangan, ini kata-kata bagus, terus kita kemana-mana cari kata motivasi apa segala macam. Nah, mulai sekarang kita carilah sumber daya itu. Perjalanan kita sekarang perjalanan ke dalam diri sendiri. Biar kita tidak disibukkan dengan cara-cara yang nggak ada habisnya kalau kita ngomongin cara ya. Tapi kalau kita sudah mendapatkan intisarinya, kita justru bisa membuat berbagai macam cara
untuk mengekspresikan intisari yang kita dapat. Iya, Tian kartun ini kan di penawaran ini 80.000 sebulan. Menangnya Ya, 25 giga. Ada yang ngobrol. saya itu. Gitu ya teman-teman, Mbak Iva ya, Mbak Elsa ya. Termasuk kalimat afirmasi yang kita tuliskan tiap pagi itu, bagi teman-teman yang masih ada penolakan, lakukan pembersihan. Ya, lakukan pembersihan. Dengan cara seperti tadi. Bisa gitu ya Ustaz. Ya. Gitu. Ustadz, berarti tulisan kita ini untuk katanya tadi untuk dianalisa itu bukan tulisan terapi. Betul. Berarti bukan tulisan yang kita ini padahal saya pengen dianalisa tulisan pertama saya karena saya tahu waktu itu oh saya lagi ini itu coba saya pengen dianalisa. Ya, nanti nulisnya pas santai, pas lagi pikiran nggak banyak apa namanya pekerjaan yang harus diburu-buru. Nah, menulis aja, menulis bebas. Enggak. Oh gitu. Maksud saya yang tulisan ini kan Ya. hari pertama ini saya kan beda ya tulisan itu beda. Cobalah Ustadz menganalisa ini itu saya kondisi apa kan waktu itu saya sadar oh ini saya lagi ini gitu. Coba tepat enggak gitu. Ya. Jadi Terus memang lagi ini waktu saya nulis pertama itu masih ini ya ada cak-cakan gitu masih inilah. Cuma waktu saya nulis satu huruf ini saya sadar oh kok gini. Cuma setelah selesai kok bagus juga perasaan saya sih gitu. Oh gitu berarti namanya hidup itu saya ngambil lagi itu kalau kayak ada asam garam gitu kan kalau udah dijadikan satu jadi nikmat kayak gitu. Ya. Jadi memang Kalau kita bisa mengambil makna gitu loh. nulisnya Tulisan saya tadi kalau secara huruf per satu-satu nggak ada bagusnya kayak gitu. Cuma kalau sudah dirangkai itu kok iya bagus juga. ya, ya boleh juga itu. Tapi Memaknai. terus setelah saya kesini yang pertama loh, kok bagus kok itu kelihatan acak gitu. Kembali kelihatan ada perbedaannya itu kalau seperti itu gimana? Padahal waktu awal nulis itu per huruf terus setelah selesai semua ya itu bisa ngambil makna oh gitu. Ya. Ya. Silakan Mbak Desi. Ini sebentar lagi Paham nggak sih Ustadz tadi yang saya ini bisa nangkep nggak ya? bisa dipahami. Bisa dipahami. Teman-teman merasa ada yang aneh nggak malam ini? Coba perhatikan. Merasa ada sesuatu yang aneh? Apa itu Ustaz? Ini seperti apa ya? Coba. Dibandingkan dengan 2 pertemuan yang lalu. Mungkin kalau yang baru ikut sekali sekarang, keanehannya tidak. Kita ikut 1-2 sesi yang lalu, mungkin akan ya lancar. Terus apa lagi? Gimana Mbak Iva? Suaranya nggak terdengar. Itu masih di mute kayaknya. Kalau malam ini Zoom-nya bisa sampai 1,5 jam Ustadz. Kemarin-kemarin setengah jam mati. Artinya Ah. ini Zoom berbayar. Benar. Nggak kerasa Ustaz. Nggak kerasa ya? Ya. Karena Kita Zoom perlu. berbayar ya Ustadz. Ya, betul. Ya itulah. Fasilitas berbayar sama gratisan itu memang jelas beda ya. Saya juga baru sadar ya. Ya karena ya itulah Ustadz. Ilmu juga begitu Ustadz. Memang harus ada
Kayak orang ngurut itu meskipun nenek sendiri yang ngurut mau 1.000 2.000 harus ngasih Ustadz, intinya begitu kata orang ini, biar manjur. Hmm, ya, ya. Ya, manjur. Saya punya pengalaman Ustadz, mau berbagi Apa tuh? pengalaman ya Ustadz. Oke, oke. Saya itu di bisnis, saya cerita sedikit ya tentang bisnis saya. Di bisnis MCA itu dari tahun 2017. Saya baru dapat izin suami untuk menjalankan bisnis itu di tahun 2018. Di tahun 2018 saya mulai down trip, tahun 2019 hingga tahun 2020 saya bertemu dengan seorang psikoterapi ya Ustadz ya. Kalau orang terapi gitu, nah, saya panggilnya coach gitu. Nah, waktu itu saya awalnya dipaksa sama upline saya. Ayo deh ikut, Mbak. Saya kan lagi nggak punya uang gitu. Udah deh, aku tanggung deh sebagian gitu. Karena waktu itu kita ngadainnya di hotel gitu, Ustaz. Nah, saya datang dengan keterbatasan biaya saya waktu itu ya Ustadz, karena memang saya itu setiap trip itu udah down 3 kali kalau nggak salah, apa 4 kali gitu ya, itu selalu saya nutup poin, entah itu 1 poin 2 poin gitu, artinya saya memang pengen dapat trip itu saya harus eh, apa modal dulu gitu, atau memang mengeluarkan uang pribadi untuk ID saya gitu. Lalu setelah saya ikut terapi itu, waktu itu saya bayarnya sekitar 750.000, dan saya mendapatkan terapi untuk apa ya Ustaz, kayak eh, itu kayak Ustaz tadi, merilis emosi gitu, dan memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Jadi apa luka luka lama itu harus disembuhkan gitu, ibaratnya gitu. Setelah itu saya pulang dari sana itu, Masya Allah luar biasa Ustadz. Saya mulai buka arisan ya waktu itu. Dalam hitungan 1 jam itu penuh Ustadz. Member-member saya itu sampai saya bisa ngajak member saya sukses. Bahkan saya bisa sampai dapat 4 tiket waktu itu, kalau dicairin itu sekitar 50 juta dalam 4 bulan, belum termasuk bonusnya gitu. Yang saya rasakan itu waktu itu memang bagus banget perkembangan bisnis saya. eh, Sampai saya bisa beli tanah waktu itu ya, waktu pandemi itu bisa beli tanah di kampung. Nah, kesini memang saya sudah tidak menerapkan apa yang diajarkan sama coach saya gitu Ustadz. Bukan males ya, cuman saya berpikirnya gini, Allah kan sudah ngasih kita Al-Fatihah, Allah sudah ngasih kita ini. Kenapa kita nggak langsung minta sama Allah aja? Kenapa harus melalui ada senam energi dan lain sebagainya itu? Akhirnya saya seperti itu, ya udahlah sekarang saya cukup baca Fatihah, saya kirim ke orang yang ingin saya tuju, tapi apa emosi di dalam diri saya terlalu banyak gitu Ustadz, atau saya sekarang ada di circle yang suka gibah gitu Ustadz ya, kebetulan memang mohon maaf korlas gitu ya Ustadz ya, ada sedikit masalah di kelas sebelah, dan ada aja yang ngajakin ngobrol tentang gibahin dia gitu Ustadz, kita udah diem ini tapi ada aja, sampai saya tuh jadi berpikir eh, saya nggak bisa down trip ini, apakah terlalu saya belum menggedor pintu langit, dan saya belum maksimal menggedor pintu langit, dan saya masih banyak yang negatif-negatif gitu loh Ustadz, ibaratnya saya berbenah diri sekarang gitu. Tapi yang satu yang saya ambil hikmahnya yaitu tadi, ketika saya mungkin dengan kita memberikan imbalan, bukan imbalan ya Ustadz, karena ilmu yang saya serap banyak gitu ya, lebih ibaratnya kita cuma memberi tali kasih kepada guru kita, tapi yang saya dapat itu Masya Allah sangat berlimpah gitu ya Ustadz, dan sampai saat ini yang sudah masuk rekening saya itu ada sampai, kalau kita kata ini udah sampai 400 juta ibaratkan gitu. Saya hanya mengeluarkan sekitar 700 sampai 1 jutaan lebih dikit lah untuk ikut terapi beberapa kelasnya beliau itu gitu. Cuman memang untuk saat ini saya tidak terapkan karena saya berpikir seperti itu. Apa
aku bukan nggak mau ngoyo ya, tapi ini kan ada Fatihah, ada yang bisa saya baca. Kenapa saya harus pakai seperti itu? Dan mungkin karena saya terlalu ini gitu Ustadz. Jadi ya satu ya yang saya ambil Ustadz, ilmu itu orang yang ngasih mungkin ikhlas, tapi supaya ilmu yang kita terima ini lebih manjur ibaratnya, ya kita harus eh, berani membayar gitu. Iya, Ibaratnya iya. kalau orang ngurut itu biar cuma 5.000 kita kasih tukang urutnya supaya eh, badan kita sehat gitu loh Ustadz. Akhirnya Iya, saya berpikir seperti itu. iya, iya. Ya memang motif pemberian kita itu kan akan mempengaruhi hasil juga ya. Nah, untuk mempelajari motif, kemarin kita sudah pernah tampilkan. Ada 2 medan, power dan force, masih ingat? Nah, Oh iya. ketika kita memberi itu berangkat dari medan force, itu akan membuat kita sakit. Tapi kalau kita keluarkannya itu dari medan power, nah kita akan terus bertumbuh. Gitu. Tapi, ini ada tapinya ya. Kita kan punya keyakinan bahwasannya Suaranya suaranya kurang hilang. jelas. Sekarang gimana? Cukup. Sudah Ustadz. Udah jelas ya. Ini rumus juga, ini rumus hidup nih. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Ketika kita berbuat kebaikan, apapun motifnya, wah, suaranya kecil. Suara Udah besar di saya. udah besar ya, oke. Mungkin Mbak Dian ininya kali, earphone-nya. Apapun kebaikan kita yang kita lakukan, meskipun motifnya nggak ikhlas, motifnya aneh-aneh lah, minta ini, minta itu, tapi tetaplah terus berbuat baik. Ya, nah ini saya ingat guru saya pernah ngajarin. Ini password ya. Password ini teman-teman bisa terapkan di berbagai macam lini kehidupan. Apa itu passwordnya? Passwordnya ada di surat Yusuf ayat 22. Di sana disebutkan bahwasanya ayatnya berbunyi seperti ini. Ketika Yusuf itu sudah dewasa, kami berikan kepada dia hukum dan hikmah. Allah berikan ilmu dan hikmah. Di ujung ayat itu disebutkan, demikianlah kami berikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa kadzalika najzil muhsinin. Muhsinin ini orang yang berbuat baik, tapi berbuat baik itu sudah menjadi profesinya. Oke, sekarang saya mau tanya. Orang dikatakan tukang becak ketika apa? Kalau beca, Kalau becak, profesinya becak. Orang dikatakan tukang urut ketika ngurut. ya memang pekerjaannya ngurut gitu. Orang dikatakan muhsinin ketika memang pekerjaannya biasanya seharinya berbuat kebaikan. Dengan apapun kebaikan. Nah, dengan itu kita akan menjadi siap untuk Allah beri ilmu, Allah beri hikmah. Nah, ini password. Kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, selagi kita bisa melakukan kebaikan, meskipun itu hanya sangat sedikit sekali, sangat remeh, tapi kita jangan pernah meremehkan. Bisa dipahami ya? Itu Maksud tidak keistimewaan. meremehkan seperti apa? Gimana? Tidak meremehkan maksudnya sekecil apapun gitu. Iya, betul. Kita itu harus mengapresiasi diri kita juga. Jadi jangan meremehkan dalam arti kok aku cuma ngasih 2.000 misalnya ya. Tapi bisa jadi yang dengan 2.000 itu Allah bukakan pintu-pintu berkah yang kita tidak bisa menyangka-nyangkanya. Dan itu
Ya mungkin teman-teman juga sering mengalami ya. Ada satu momen di mana kita sudah sangat terpepet dan sudah nggak nalar lagi kemana cari solusi, tapi tiba-tiba ada entah kawan, entah siapa datang memberikan sesuatu yang memang kita sedang butuh gitu. Nah, itulah prinsip-prinsip keberuntungannya. Keberuntungan itu bisa dipelajari ya teman. Dan pintu utamanya, pintu pertamanya ya, kita perlu tanamkan dalam diri kita. Kita upayakan diri kita untuk terus bisa berbuat kebaikan. Sekecil apapun, seremeh apapun. Nanti saya kirimkan ayatnya dah. Ayat komplitnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini sepertinya sudah banyak yang mau pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga malam ini teman-teman bisa tidur dengan nyenyak. Besok pagi siap aktivitas. Dan hari Senin kita merayakan Idul Adha. Ya. Siapkan opornya, Ngerti ya Ustadz? satenya, gulenya ya. Lupakan darah tinggi, yang penting kenyang. Jangan lah, Ustaz. Ada bioglas Ustadz. Oh iya, ada bioglas ya. Diminum bionya, tinggal gelasnya gitu. Nanti silakan hubungin Mbak Iva ya. Ya. Soalnya nanti kita rekamannya teman-teman ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau terlalu malam ini. Insyaallah berkah untuk kita semua. Amin ya.